pendengar nanti sapanya pendengar sahabat Sonora ya Pak ya. Siap. Ya. Oke. Oke, sahabat Sonora, latihan dulu ya. Saya belum pernah live ini. .4 Sonora Yogyakarta. Halo, selamat sore sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Di kesempatan kali ini sahabat Sonora kita ketemu di program Ngobras, ngobrol santai sore-sore. Di mana hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal 30 Juli 2021. Dan kali ini sahabat Sonora kita akan ngobrol terkait dengan inisiatif relawan dalam penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, dan sudah ada beberapa narasumber yang akan ngobrol bersama kita. Dan kalau ada sahabat Sonora nih yang mau bertanya-tanya, mau sharing-sharing nih, boleh silakan, kami tunggu untuk kebersamanya. Bisa WhatsApp di 0817548320 ya. Sekali lagi di 0817548320. Dan kita akan perkenalan dulu nih di kesempatan kali ini. Kita akan sapa dulu yang sudah hadir di yang akan ngobrol bersama kita di sore kali ini ada Dr. Marcel Agung Radityo dari Rumah Sakit Bethesda. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore Mbak Lina. Selamat sore sahabat Sonora. Sahabat Sonora. Apa kabar, Dokter Marcel? Baik, baik dong. Harus tetap baik, tetap fit di kondisi-kondisi ya, yang dokter, kayak gini ya. Oke, Dokter. Nanti kita akan ngobrol sampai jam 17 ya, Dokter ya. Oke. Oke, dan ada juga Bapak Juni Utomo SPSI selaku Satgas Ketua RT yang baru aja nih nongol. Halo, selamat sore Pak Juni. Selamat sore, salam buat semuanya. Oke, iya, apa kabar Pak Juni? Baik, sehat-sehat dan sehat selalu. Sehat selalu ya Pak Juni ya. Oke, Pak Juni, nanti kita ngobrol sampai jam 17 ya Pak Juni ya. Oke, ya. Iya, ada juga Bapak M. Taufik AR. Beliau adalah koordinator FPRB DIY Bapeda DIY. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Mbak Lina, selamat sore Dr. Marcel, Pak Juni, dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Lina, dan bergembira ini bertemu dengan rekan-rekan semua. Ya. Iya, dan kali ini sahabat Sonora ada Dr. Marcel, ada Pak Juni, dan Pak Taufik ya yang akan ngobrol bersama kita. Di mana kita akan ngobrolin COVID-19 di daerah istimewa Jakarta. Dan yang pertama kita akan ngobrol dulu bersama Dr. Marcel di kesempatan kali ini ya. Dan Dr. Marcel akan lebih ngobrolin tentang penanganan COVID di tingkat masyarakat. Gitu ya, untuk Dr. Marcel? Oke, boleh. Oke. Dr. Marcel, silakan langsung saja. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mau ngobrol tentang suatu topik tentang sekarang itu sebenarnya tuh COVID itu bener-bener kayak ini bencana gitu loh. Ini bencana dan ini besar. Ini tuh yang terdampak itu kalau biasanya sih bencana ya, yang kena cuma satu kampung, dua kampung lah. Ini bencana tapi yang kena tuh satu negara, mungkin satu nggak cuma kota, negara, dunia, semua juga ngalamin hal yang serupa gitu loh. Nah, khususnya buat kita di Jogja, ya kita tahu ya, mungkin banyak yang ngalamin selama ini di keseharian, misalnya ada yang nganterin orang tua, nyari rumah sakit, susah banget, telepon sana, telepon sini, telepon rumah sakit mana, itu kok selalu penuh semua jawabannya. Dan ketika masuk sampai ke UGD harusnya dengan harapan ingin ditolong tapi kok nggak dapat pertolongan, itu kadang-kadang membuat banyak orang tuh terus terpaksa untuk menjalani yang namanya isolasi mandiri di rumah, terus jadi bingung, waduh nanti kondisi saya sebenarnya seperti apa sih, atau misalnya lebih takutnya lagi adalah saya sebenarnya masih sehat apa enggak sih, saya sebenarnya masih mampu apa enggak sih, kira-kira gitu. Nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi harus isolasi mandiri tanpa adanya bantuan.
tanpa adanya bantuan, istilahnya tanpa adanya pemantauan yang proper, sehingga menjadikan banyak sekarang fenomena bahwa yang ya mungkin banyak di sekitar kita, misalnya kayak banyak yang meninggal saat isoman gitu tuh. Dan itu ya, itu berat mungkin bagi saudara-saudara sekalian, sobat-sobat Sonora yang mungkin mengalami, ya saya ikut mengucapkan bela sungkawa juga kalau misalnya ada yang mengalami. Tapi tetap kita harus tetap semangat, kita harus lihat ini adalah masih ada harapan kok untuk kedepannya, dan kita di sini kita bahas, akan kita bahas tentang masyarakat tentang penanganan COVID yang sekarang sudah mulai bergeser gitu loh. Kayak dulu COVID yang terlibat cuma tenaga medis. Nah, sekarang yang sudah bergeser gitu loh ke arah semua orang terlibat. Baik itu nanti ada FVRB, bahkan tingkat RT, tingkat RW, masyarakat-masyarakat lainnya. Nanti kita bisa punya peran ya, punya peran untuk bisa mengurangi hal-hal tersebut dengan cara memberikan perhatian, dengan cara memberikan pendataan, dan macam-macam, termasuk kayak program-program di CC itu Bethesda Yakum Care Center. Kita mulai dampingi beberapa shelter, ya itu juga ceritanya ya intinya adalah untuk membantu masyarakat juga gitu loh, masyarakat yang nggak dapat penanganan rumah sakit tapi bisa kita tolong di situ ya, walaupun juga kita juga penolongnya juga banyak keterbatasan, tetapi ya kadang-kadang lebih baik ada dengan terbatas daripada tidak ada sama sekali begitu. Ya kira-kira begitu mungkin sekedar prolog dari saya. Monggo kalau ada yang nambahkan yang lainnya. Oke, Dokter Marcel. Nah, kalau untuk shelter dan percepatan vaksinasinya sendiri untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri gimana nih, Dokter? Ya, betul, betul, betul. Malah saya lupa bahas tentang vaksinasi nih. Justru malah dikala kita belajar ya, kalau kita belajar dari sejarahnya, kita belajar dari sejarahnya zaman dulu mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, dunia itu pernah mengalami hal seperti ini tuh pernah. Mungkin dulu pernah ada wabah polio, pernah ada wabah flu burung dulu mungkin pernah ngalamin, ada pernah wabah yang lain-lainnya. Dan salah satu yang menjadi poin titik balik ya, istilahnya titik balik dari dengan semakin banyak yang divaksin ya semakin cepat juga nanti pandemi ini berakhir. Nah, tapi kan untuk saat ini kayaknya belum semua ya. Bahkan kalau misalnya lihat realita, kadang-kadang ada yang aduh sudah bersemangat vaksin tapi mau vaksin susah banget dapatnya. Kalau misal kemana-mana dapat antrian, so nggak kebagian antrian, dapat nomor terakhir terus nggak kebagian. Nah, itu fenomena yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama. Biar apa? Biar vaksin ini makin cepat kena ke banyak orang. Karena berbeda sekali. Kalau misal pengalaman di klinis ya, lihat orang yang sudah vaksin dan orang yang belum vaksin itu outcome-nya beda sekali. Kalau yang udah vaksin ya mungkin paling-paling ya ada yang sampai gejala berat ada, tapi jumlahnya sangat-sangat menurun dibandingkan orang yang belum vaksin. Gitu. Oke, Dokter Marcel, terima kasih untuk keterangannya di kesempatan kali ini ya, Dokter ya. Dan nanti kita akan lanjut ya, Dokter Marcel, Pak Juni dan Pak Taufik. Kita jeda iklan dulu. Nanti saat lagi kita akan kembali, dan kami juga undang Sobat Sonora, silakan yang mau bergabung di kesempatan kali ini bisa kirimkan SMS atau WhatsApp-nya ya di 0817 5483200. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0817 5483200, dan obrolan kita terkait dengan inisiatif relawan dalam penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi sudah ada Dr. Taufik yang sudah memberikan kita pengetahuan tentang COVID-19 di tingkat COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, dan nanti kita akan lanjut dengan Pak Taufik dan Pak Juni saat lagi di 97,4 Sonora Yogyakarta. Kita iklan dulu ya Pak ya. Iya Mbak Lina. Saya nggak berani ngomong Mbak Lina. Udah ini kok
Takut bocor Udah, saya. udah enggak bocor kali ini. Takut, takut bocor ke sahabat Sonora nanti. Ya cuman kedengaran di radio aja. Oh gitu. Iya. Salam kenal Pak Juni. Salam kenal Dokter Marcel dan juga Sehat-sehat. Iya, Pak Taufik Juni. ya. Ini Mas Marcel dan Mas Taufik nih. Iya. Sehat-sehat toh Pak Juni. Sehat sip. Ini Nah, kita harus tetap sehat ini. Banyak yang butuh kita ini sekarang. iya, saya Satgas RT itu dikira dokter ya. Konsultasinya kayak ini gimana saturasi gimana. Jadi keluhan-keluhan bahwa ivermectin ini gimana Pak Satgas? Waduh ini Waduh. jadi ditanya vaksin, ditanya macam-macam. Jadi seujung tombak paling ke bawah itu Satgas di RT. Iya ini. Saya di RT itu juga Malah nggak nyangka sampai bisa seperti itu Pak ya. Betul. Saya di RT itu juga didaulat jadi ketua Satgas RT. Sama seperti Pak Juni tadi. Pertanyaannya dari hulu ke hilir dianggap tahu gitu. Ini dialog voice saja ya, nggak ada tayangan ya. Pak Taufik sama Dr. Marcel ada tayangan? Nggak ada Pak Juni. Nggak ada. Kita talk show di radio ini, jadi voice memang. Oh, di radio. Kita ngobrol aja kan ceritanya. Iya. Jadi formatnya ya. talk show ini, jadi bincang santai gitu. Iya, kita namanya ngobrol santai sore-sore. Saya kangen loh ngobrol-ngobrol gini di warung kopi gitu. Kangen rasanya. Maksimal 20 menit. Itu dia mana bisa ngobrol 20 menit. Duduk-duduk ngopi 20 menit, kopinya masih panas itu. Ini nanti yang selanjutnya mau gimana nih? Mau Pak Taufik dulu atau Pak Juni? Monggo Pak Taufik dulu kebijakan. Pak Taufik dulu. Di lapangan ini di paling bawah ya. Oke. Oke, Pak Taufik, koordinator VRPDI Bapeda. Pak Taufik? Iya, Mbak Lina. Iya, ini nanti kalau boleh Lina tahu nih, nanti Pak Taufik ini lebih ke apa nih Pak Taufik? Biar nanti Lina nanyanya pas. Ikut saja, tetapi barangkali boleh juga kalau di sesi awal dari perspektif pemerintah gitu, biar nanti saling melengkapi gitu ya diskusinya. Iya, siap. Multi perspektif, ya. Ya. Oke, 1 menit lagi. Ini via streaming juga kan ya, Mbak Lina ya? Iya. Artinya
penyimaknya dari seluruh dunia ya ini. Ya, kita udah streaming, terus nanti ini apa namanya, kalau udah selesai dinaikin di YouTube-nya Sonora. Oke. Jadi kalau yang dengerin ya taunya kita lagi ngobrol biasa, ini lagi berhenti iklan gitu. Cuman iklannya gak didengerin. Wah, Iklannya jadi lumayan nervous nih. Tapi penting ini zaman di rumah dokter. Kalau di studio ini dingin kita. Oh gitu. Wah, kayaknya iya ini. Tapi untung di rumah. Untung Aduh, di rumah ya. ini studionya juga lama nggak ada tamu. Semuanya pakai Zoom. Kita mulai? Ya, Oke. Oke. Oke, saudara-saudara, kita akan lanjut ya perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan kita ngobrolin tentang inisiatif relawan dalam penanganan COVID-19 ini, sahabat-saudara, di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Dan ada Dr. Marcel yang tadi sudah membuka obrolan kita. Ada Pak Taufik, koordinator FPRB DIY dari Bapeda DIY, dan ada juga Pak Juni Utomo selaku Satgas Ketua RT. Kita akan lanjut obrolan kita yang kedua ini dengan Pak Taufik. Selamat sore Pak Taufik. selamat sore Mbak Lina, selamat sore sahabat Oke. Sonora. Ya, Pak Taufik ini kan selaku koordinator FPRB DIY ya, dan dari Bapeda DIY ya Pak ya. Oke. Iya. Nah kalau boleh tahu FPRB ini singkatan apa? Oh iya. Oke. Jadi FPRB itu Mbak Lina adalah singkatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi ini Oke. lembaga yang isinya itu multi pihak gitu ya, platform bersama gitu. Ada isinya ada pemerintah, ada rekan-rekan dari kelompok masyarakat sipil, ada dari rekan-rekan akademisi, dunia usaha, dan media juga. Begitu Mbak Lina. Oke, Forum Pengurangan Risiko bencana. Risiko Bencana ya. Oke. Iya. Kalau Pak Nah, Taufik ini dari gimana? kebetulan saya mewakili pemerintah gitu ya. Yap. Nah, sebenarnya konsep tentang FPRB itu mencerminkan pemahaman kita bahwasanya disaster is everyone business. Bahwasanya bencana itu adalah urusan semua orang gitu, bukan hanya pemerintah saja. Karena ketika terjadi bencana itu semua pihak itu merasakan dan ikut terdampak. Makanya kemudian dalam pengelolaannya pun itu juga dilakukan secara bersama-sama, dan itu sudah menjadi konsensus dunia, itu menjadi konsensus global gitu. Nah, barangkali Mbak Lina dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada, situasi pandemi ini kan kalau dalam pemahamannya ini termasuk dalam kategori slow onset disaster, disaster yang datangnya, bencana yang datangnya itu pelan-pelan. Waktu itu tahun 2020 itu kita masih banyak yang merasa ini nggak bakalan nih sampai Indonesia, ini nggak bakalan ini sampai Jogja gitu. Tetapi kok ternyata pelan namun pasti ternyata sampai di kita. Dan ternyata bertahan lama di kita. Nah, ini makanya kemudian harus kita respon bersama-sama, karena tidak ada single superhero dalam penanganan bencana. Pemerintah itu nggak mungkin menyelesaikan segala sesuatunya sendirian. Makanya kemudian kita perlu bareng-bareng, atau kalau bahasa kita di Jogja itu kita perlu sambatan gitu untuk bersama-sama menangani ini, baik pada aspek hulunya maupun hilirnya yang tadi Dr. Marcel sudah menyampaikan gitu. Tetapi di hulunya bagaimana supaya misalnya penularan tidak semakin masif terjadi, kemudian juga bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah, mengelola lingkungan supaya kemudian lebih kondusif, itu juga sesuatu yang penting dilakukan bersama. Maka kemudian konsepnya ada relawan yang bareng-bareng sambatan ini, termasuk kemudian secara berjenjang. Kalau misalnya kita di negeri kita ya, di negara kita di Indonesia itu kemudian ada konsep satuan tugas, dan di dalamnya ada relawan di tingkat nasional,
sampai kemudian di daerah, sampai di tingkat komunitas yang paling kecil, yakni RT. Nah, ini Pak Juni Oke. dan rekan-rekan ini. Begitu, Mbak Lina. Oke, itu keterangan lebih awal ya dari Pak Taufik nih. Mungkin untuk apa namanya, untuk lebih lanjutnya nih kita ke Pak Juni. Oke. Heeh. Pak Juni gimana nih kalau dari Pak Juni sendiri nih, kalau Pak Juni nih Sabah Sonora Satgas Ketua RT nih ya. Untuk Pak Juni sendiri bagaimana nih Pak Juni? Untuk penanganannya selama ini atau apa yang dilakukan oleh Satgas sebenarnya nih Pak Juni? Nah, terima kasih sahabat Sonora, juga Dr. Marcel dan juga Mas Taufik ini ya. Jadi awalnya itu masyarakat di tingkat bawah, RW, RT, saya pakai paling bawah aja lah RT ya, itu pada resah, ya gelisah, sehingga nggak tahu apa yang mau dilakukan, terus kemudian nanti kalau terjadi apa-apa panik juga ya. Nah oleh karena itu ini sepertinya perlu apa ya, informasi, edukasi, terus kemudian waktu itu belum ada satgas ya, belum ada edaran dari gubernur maupun dari bupati, sampai kalau ada yang isolasi bagaimana, bahkan ada yang positif bagaimana. Nah itu waktu awal-awal 2020 itu ya. Nah, sehingga ketika sudah di Jogja sudah mulai beberapa yang positif, nah itu kemudian di RT kita adakan pertemuan, tapi juga belum kayaknya nggak nyampe, seperti Pak Taufik tadi katanya, nggak akan nyampe ke RT kita ya. Nah ternyata ini sangat kemudian bagaimana berpikir, ini cara memicunya, saya ambil beberapa orang saja, orang yang memang kunci-kuncinya ya, di RT, ibu-ibu itu bagian logistik, terus kemudian pemuda yang bagian desinfeksi ya, terus kemudian ada juga yang bagian administrasi. Jadi saya pikir 2, 3, 4 orang kalau di RT itu bergerak, sehingga kita adakan pertemuan, dan setelah ada pertemuan, kalau ada koordinator, ada sekretaris, ada tim logistik, kita bagi tugas. Siapa yang bagian informasi, edukasi terus ya. Dulu masih awalnya 3M ya Pak Taufik ya, Pak Dokter ya, 3M, sekarang jadi 5M. Terus terakhir katanya kalau orang Jawa 1M aja, Manuto. Karena pada yang ngeyel ya, M-nya Manuto. 5M kok kebanyakan, tapi intinya memang yaitu bagaimana mencuci tangan, terus kemudian memakai masker, menjaga jarak jadi mengurangi bepergian dan distancing ya. Sehingga fungsi satgasnya di bawah itu edukasi, ya 3T lah, test, tracing, memandu kalau ada di puskesmas mau ada 3T itu ya, test, tracing dan juga treatment ya. Dan kemudian logistik. Ternyata mulai 2021 kemarin banyak yang tetangga-tetangga sebelah, karena disinfeksi kita cukup ketat, edukasi ketat, kita masih waktu itu 0 ya. Tapi ternyata mulai ada, biarpun adanya kenanya di klaster pekerjaan, karena beliau betul-betul nakes ya, tenaga kesehatan, kenanya dari sana. Nah itu sehingga menggerakkan masyarakat untuk kemudian ya logistiknya jalan. Ini makanya fungsi ibu-ibu sangat penting sekali Pak Taufik. Untuk logistik ini, kalau bapak-bapak sepertinya kurang teknis kalau bagian logistik ya. Nah logistik itu diatur mau matangan atau mau mentahan, karena selera orang lain-lain ternyata. Ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ada yang macam-macam ya. Dan kemudian disinfeksinya kita ada inovasi, tidak pakai yang cairan untuk di dalam rumah dan mobil ya, karena saya kebetulan RT-nya di Maguwarjo, di dekat bandara, itu sudah kota juga enggak, desa juga ya agak desa, tapi ada juga yang punya mobil, mobil untuk bawa orang sakit, loh kok ketularan. Akhirnya kita disinfeksinya untuk yang ruangan, kita pakai inovasi, saya menemukan menggerakkan satgas itu dengan ada alat. Ada alat untuk mainan, untuk kumpul-kumpul, sehingga alat ozonisasi, saya disinfeksinya pakai ozon. Kalau di luar tetap pakai klorin ya, mungkin nanti Dokter Marcel bisa masukkan ya, pakai klorin di luar, tapi kalau yang di ruangan saya pakai ozon dalam mobil. Jadi mobil untuk ngangkut orang sakit juga nggak apa-apa, tapi di ozonisasi lah kita, tidak disemprot pakai cairan yang berbahaya. Dan itu ternyata menggerakkan.
RT kita sempat zero ya untuk yang positif. Tapi ada yang kiriman-kiriman juga ya. Dia kenanya di pekerjaan, tapi sekarang masih kondisinya terkendali lah gitu ya. Nah itu sejauh ini dari bawah teknik menggerakkannya, orang-orang kunci, ada mainan, anggaran dari mana? Urunan. Jadi urunan, terus kemudian ya bagaimana biar aman, imun itu terus sosialisasi terus ya. Dan ini terbaru sepertinya RT itu Pak Taufik sama Pak Arsel ya. Ini terlalu kebesaran sahabat Sonora ya. Ini mau saya perkecil menjadi satgas keluarga. Karena kalau kontak erat ternyata di keluarga sudah ada yang kena masuk semuanya ya. Nah ini ternyata. Dan satgas keluarga itu saya perkecil lagi. Ini Mbak penyiar yang ibu-ibu. Satgas keluarga komandannya ibu-ibu. Karena yang lebih galak ibu. Kalau bapak-bapak itu lebih nyantai, cuci tangan, baju pulang ke rumah. Nah, kalau ternyata ibu-ibu sebagai komandan satgas di rumah untuk asupan, untuk imunitas dan sebagainya, nah itu di tingkat bawah saya sampai ke satgas RT sampai satgas keluarga. Saya usul komandannya ibu-ibu. Nah, mungkin begitu, sahabat Sonora. Oke, satgasnya ke ibu-ibu ya. Karena kayaknya kalau ngelawan ibu-ibu tuh paling gimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk keterangannya Pak Taufik dan Pak Juni. Di kesempatan kali ini kita akan jeda iklan dulu dan nanti kita akan sambung obrolan kita di kesempatan sore kali ini. Dan terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kami tunggu untuk partisipasinya. Silakan bisa kirimkan SMS atau WhatsApp di 0817 5483200. Sekali lagi ya di 0817 5483200. Saat lagi kita akan kembali. Sudah aman ini? Aman ya. Iya. Yang paling bingung ini Satgas ngurusi vaksin, Dr. Marcel. Wah ini itu rame ini. Sampai mana nggak dapat. Waduh. Ya, itu dia. Kalau kebetulan saya di Godean Pak Juni di Sidoarjo. Itu kami di RT itu mendata, kemudian relate dengan yang kelurahan ya. Itu kemudian sampai kemudian ada blok gitu, jadi pembagian per padukuan gitu. Nah, ini kemarin di tempat kami sudah dapat jatah, hanya saja ternyata ini yang cukup karena misi yang di Sleman itu ya, Sleman vaksin Sleman Go ID itu. Betul. Dipanggil sampai berbulan-bulan. Nah, sehingga ini vaksin itu ya Satgas hanya memberitahu, nge-share link dan bahwa mau menceritakan kondisi puskesmas nakes nggak enak juga, jadi kita pahami. Mungkin nanti vaksin bisa juga Dr. Marcel. Ini malah yang terbaru yang Sinovac hanya 5 bulan ya. Waduh, 6 bulan. Wah, itu jadi Ya, itu memang jadi kekebalan itu ada umurnya gitu loh. Vaksin yang ini, vaksin corona itu. Tapi ya itu sebetulnya udah lumayan, sudah sangat lumayan untuk menahan. Ya, walaupun juga istilahnya buying us time gitu tuh. Semakin banyak yang divaksin dan semakin serentak sebetulnya tuh bisa semakin efektif untuk mengeradikasi penyakitnya. Lebih lama ya AstraZeneca. AstraZeneca kemarin aku baca kayaknya lebih lama deh memang. Lebih lama berapa bulan gitu tuh. Sampai 6 atau 7 bulan gitu aku lupa. Memang lebih lama. Cuman itu tadi AstraZeneca itu biasanya terus habis suntik langsung pada demam. Ada kipinya itu ya, kipinya itu yang bikin. Iya, biasanya keluarnya demam. Nah itu di tempat saya itu ada 2 ibu-ibu yang nggak mau vaksin karena dikasih tahu kalau dapatnya yang AZ itu. Aduh susah itu di edukasinya ya. Yang notabene itu dosen-dosen tapi. Padahal ya gimana ya, beda lah. Yo saya udah vaksin, rasanya tuh ya tetap pakai APD, tetap pakai masker, tetap pakai hazmat, tetap pakai apa. Tapi confidence-nya itu tambah ya.
ada rasa PD-nya itu Iya, muncul di confidence-nya situ. tambah itu ya. Confidence-nya itu nambah. Tapi ya buktinya ya sampai sekarang ya puji Tuhan nggak pernah saya kena sampai sekarang. Saya AstraZeneca demamnya memang lumayan ya. Jadi 2-3 hari itu tapi jadi lebih pede sekarang ya, menolong di Satgas. Siapa yang AstraZeneca, saya sendirian. Jadi kalau yang Sinovac atau yang lainnya mungkin lebih tidak terlalu demam, tapi nggak apa-apa. Kipinya itu Kipi. ya, yang ikutannya tidak begitu, yang nggak apa-apa lah. Ini Satgasnya aja sampai sekarang nggak apa-apa gitu, yang lain pada ikut. Nah, iya tuh. Orang udah dicontohin orang situ banyak loh ya. Masih nggak berani. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Pak, ini ada yang nanya kalau syarat untuk mengajukan diri jadi relawan COVID itu apa saja? Itu nanti monggo siapa yang mau menjawab. Ya. Kemudian ada juga yang nanya kalau udah vaksin tapi kok teman saya tetap kena COVID. Nah itu mungkin ini Dokter Marcel ya. Terus Oke. kemudian ini juga masih ada pertanyaan lagi. Saya sudah vaksin. Terus tapi kalau saya merasa memang ada perbedaan kalau flu saya sekarang berkurang dan dulu saya sering banget kena flu. Apakah ini karena saya vaksin dulu yang pertama itu apa ya, lupa namanya vaksin. Vaksin yang pertama kali itu apa itu dokter? Yang pertama awal tuh Sinovac. Nah iya Sinovac mungkin ya, ini mbaknya lupa. Nah itu dokter. Oke. Baru itu. Oh ini belum live kan? Itu sudah. Belum. Ini masih kurang 1 Iklannya menit. belum selesai nih. Belum selesai. Iklannya ada 18. Bentar ya, saya sambil catat ya. Nggak apa-apa dokter. Apa tadi pertanyaan pertama tadi? Yang pertama kalau untuk dokter Marcel ini teman saya kan sudah vaksin nih dokter, Oh tapi iya. kok tetap kena COVID. Terus yang kedua ini cuman sharing sih kayaknya, saya sudah pernah vaksin dokter, dan saya kan tapi saya merasa flu saya berkurang. Dulu saya sering banget flu gitu. Saya dulu vaksin yang pertama itu tapi saya lupa vaksin apa gitu. Terus Oh yang iya, ini iya. yang Placebo efeknya itu. Pasti gue efek kalau itu. kemudian ini tadi yang nanya syarat untuk mengajukan diri menjadi relawan COVID itu apa saja? Oh iya, nanti saya Ah, respon itu, Mbak Pak Lina. Taufik, boleh. Biasanya memang pertanyaan masuk setelah sesi kedua, karena baru menyimak mendengar. Lumayan kok Pak kalau sore kayak gini. Iya. Ah, Itu pakai ini ya, WA tadi ya, nomor kontaknya tadi ya. WA, WhatsApp. Oke, kita masuk. Kita lanjut Sobat Sonora di sesi ketiga kali ini masih bersama dengan Dr. Marcel, ada Pak Juni dan ada Pak Taufik ya. Dan kita obrolan kita nih tentang respon COVID ya. Itu inisiatif relawan dalam penanganan COVID-19 di DIY. Tadi Pak Juni, Pak Taufik sudah banyak bercerita nih sama kita, dah banyak sharing. Dan silakan Sobat Sonora ada yang mau bertanya-tanya boleh. Mumpung nih ya, ada Pak Juni, ada Pak Taufik, dan ada Dr. Marcel. Silakan kirimkan WhatsApp-nya di 0817548320. Sekali lagi di 0817548320. Kita akan jawab pertanyaan dari sahabat sonora sebelum kita nanti lanjut perbincangan kita di sore kali ini. Mungkin ini yang pertama bisa dijawab oleh Pak Taufik ya. Ini ada Mbak Dania di Jogja. Syarat untuk mengajukan diri jadi relawan COVID itu apa saja? Monggo Pak Taufik. Iya, terima kasih Mbak Lina. Mbak siapa tadi? Dania ya? Dania. Mbak Dania di Jogja. Syarat yang pertama dan yang utama itu mau Mbak Dania. Jadi itu yang mau dulu ya. Iya, itu modal utamanya. Nah, tentu saja
untuk menjadi relawan COVID itu, ini kan sebenarnya banyak pekerjaan ya dalam sambatan ini ya. Nah, ini Mbak Dania mau ambil peran di mana itu bisa aja. Kalau formal maksudnya kita di Forum Pengurangan Risiko Bencana bareng dengan pemerintah itu buka platform kanal relawan ya, bisa mendaftarkan diri, mengidentifikasi diri, memiliki kompetensi apa. Kemudian nanti juga silahkan memilih, ada sekian banyak mulai dari relawan informasi, relawan medis, sampai kemudian relawan yang pemulasaran misalnya. Nah, ini banyak sekali spektrum jenis relawan tadi. Tetapi kalau Mbak Dania misalnya ini aktif di sosial media, punya jejaring, kerelawanan yang paling sederhana yang bisa Mbak Dania dan rekan-rekan sahabat Sonora lain lakukan itu adalah turut serta mengamplifikasi berita-berita yang mendidik gitu ya ini gitu loh. Sekaligus kemudian kita banjiri dengan konten-konten positif di sosial media kita seputar penanganan pandemi ini. Bukan positivity toxic gitu, tetapi bagaimana kemudian kita menyampaikan misalnya soal vaksin ini gitu loh. Kan masih ada sebagian masyarakat kita yang belum mau atau bahkan anti vaksin gitu karena kemudian ada hoax, ada misinformasi dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menjadi relawan dalam penanganan COVID ini dengan kemudian menyampaikan informasi-informasi yang tepat, yang lurus, yang kemudian mendorong masyarakat untuk bersedia turut serta dalam program vaksinasi. Nah, itu hal sederhana yang bisa dilakukan Mbak Dania dan rekan-rekan yang lain. Tapi kalau mau terlibat lebih jauh, silahkan. Kita membuka, kalau di nasional, Mbak Lina, ketika dibuka pendaftaran kemarin itu ada 30-an relawan yang mendaftar. Itu luar biasa ini. Makanya kemudian dikanalkan tadi itu, punya kompetensi apa, bisa membantu apa, termasuk kemudian waktu luangnya kapan. Jadi ini fleksibel, menyesuaikan namanya sambatan relawan gitu kan. Jadi ini memang kemudian fleksibel dengan sumber daya yang ada, kemampuan serta waktu yang kita punyai, yang kemudian tadi bareng-bareng berkontribusi terhadap penanganan ini. Demikian Mbak Dania, kita tunggu kontak lebih lanjutnya. Oke, Mbak Dian. Tapi kalau misalnya untuk nanya-nanya lebih lanjut bisa kemana nih Pak Taufik? Kalau misalnya ada dari Sabasor juga tertarik gitu? Oh iya, Mbak Lina dan Mbak Dania bisa untuk yang di Jogja itu bisa kontak lewat hotline layanan penanganan COVID. Kebetulan saya lupa, tetapi ada di rekan-rekan bisa mengunjungi EG-nya Humas Pemda Jogja ataupun TRC Pusdaop BPBD DIY. Nah, nanti kemudian kita akan bisa sambung di sana. Oke. Terima kasih Pak Taufik ya, dan terima kasih juga untuk Sobat Sore yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Mbak Rita yang nanya, dokter kalau udah vaksin, dokter, teman saya ini kan sudah vaksin tapi kok tetap kena COVID ya dokter ya? Mungkin saya bisa dijelaskan bagaimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Ke Dokter Marcel, mungkin bisa bisa diberikan edukasi juga ya, dokter ya? Oke, tentang vaksin ya ini ya. Iya. Jadi memang vaksin sendiri di mana-mana sebetulnya ya, semua vaksin ya, nggak hanya vaksin COVID, vaksin lainnya pun juga sama. Ada namanya dia itu nggak akan namanya vaksin itu 100%. Nah, semuanya ya, namanya juga buatan manusia ya. 100% akan efektif ya. Itu tuh kayaknya hampir nggak ada, itu sempurna gitu loh. Nah, sama halnya dengan vaksin COVID gitu loh. Vaksin COVID itu memang dia nggak akan dia bisa istilahnya, wah setelah saya vaksin terus dia jadi punya kekebalan yang bener-bener kebal gitu tuh nggak begitu gitu caranya, nggak begitu cara kerjanya. Jadi eh kita cara sederhananya ya, saya menjelaskan cara sederhananya aja. Yang namanya vaksin itu
itu adalah suatu komponen gitu loh. Ya, kita tuh kayak memperkenalkan daya tahan tubuh kita terhadap vaksinnya, terhadap virusnya gitu loh. Memperkenalkan. Nah, nanti jadi tubuh itu akan dimasukin cairan vaksin yang di mana nanti ada komponen dari virusnya. Nah, dari komponen virusnya kan dilihat sama si sel-sel di dalam tubuh ya toh, ada sel limfosit, ada sel apa macam-macam, dipelajarin itu penyakit. Wah, apa ini? Ada barang asing gitu tuh. Nah, kemudian dilihatlah sama dia. Wah, ini ada barang asing yang ini ternyata berbahaya. Dipelajarin, oh ternyata bentuknya bulat. Ternyata ada tonjol-tonjolannya. Oh, ini ternyata namanya coronavirus. Oh, ternyata ini barang baru ini. Oh, ternyata dia itu cara membunuhnya adalah dengan seperti ini, mengeluarkan namanya antibodi A, antibodi ini ya toh. Nah, kemudian nanti barulah nanti si virus tersebut si tubuh itu terus mengenali gitu loh. Mengenali, oh ternyata eh, ini tuh coronavirus seperti ini dan cara membunuhnya seperti ini gitu tuh. Nah, kemudian terjadilah yang seperti temennya Sobat Sonora tadi, siapa namanya? Mbak Rita ya? Mbak Rita. Seperti tadi Mbak Rita ceritakan. Nah, sudah vaksin, tubuhnya udah kenal. Nah, tetapi terus kemasukan virus yang asli gitu loh. Nah, kemasukan virus yang asli, tubuh kan juga beda lah ya. Kalau misalnya sudah kenal sama belum kenal sama sekali kan pasti responnya beda gitu loh. Nah, ketika tubuh itu sudah pernah mengenali ya toh, oh ini saya ingat, tubuh itu kayak gitu ya. Kalau saya diibaratkan tubuh itu kayak mengingat gitu. Oh iya saya ingat dulu pernah ini virus kayak gini pernah masuk ke badan ya toh. Nah, oh, caranya membunuh virus ini adalah dengan cara seperti ini, demam, batuk, bla 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 bla, bla. Responlah dia, ya toh. Kemudian dengan mengeluarkanlah antibodi untuk melawan virusnya. Nah, kemudian virusnya tersebut lebih mudah untuk dikalahkan sama si daya tahan tubuh gitu. Nah, itu tadi tuh cerita singkatnya atau cerita mudahnya. Kalau tak ceritakan yang kompleks nanti tambah bingung nanti ya, tak ceritakan yang pakai analogi ya, toh. Analogi paling mudahnya seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa kok bisa kenal? Ya tadi, yang namanya kenal kan tubuh kan juga perlu waktu gitu loh. Perlu waktu bahwa dia nanti apa namanya? Perlu waktu dari tubuh untuk dia bisa mengenali secara seutuhnya virus tersebut, perlu waktu untuk tubuhnya tersebut melawan virus-virusnya. Nah, sehingga walaupun nanti sudah apa namanya sudah vaksin, tetaplah nanti itunya tetap aja bisa kena, tapi ada beda gitu loh. Kayak yang tadi awal saya ceritakan, ada bedanya itu ya memang tetap ada yang gejala berat tetap ada. Setelah vaksin terus gejala berat tetap ada. Yang kena habis vaksin terus meninggal ya tetap ada. Tetapi jumlahnya yang sudah sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang belum vaksin sama sekali. Oke. Kita bisa ingat ya zaman dulu belum ada vaksin, kena COVID. Lihat aja dulu pas awal-awal mungkin 2020 awal. Maret, April, Mei yang meninggal banyak. Lebih banyak. Gejala berat banyak. Tapi kalau sekarang kan enggak. Lebih banyak yang survive dibandingkan yang meninggal gitu loh. Ya walaupun yang meninggal tetap banyak. Kok bisa kelihatannya lebih banyak? Lah, karena kan sekarang yang kena juga jauh lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Jadi kalau bisa dianalogikan, anggap aja proporsi yang berat adalah 1:10. Nah, kalau kemarin dulu yang kena cuma 100 orang, berarti kan cuma 10 yang kena. Lah, kalau misalnya sekarang yang kena 100.000 orang lah, 1:10-nya kan tetap gitu. Kesannya lebih banyak, tapi sebenarnya proporsinya lebih kecil gitu. Tuh yang pertanyaan pertama. Kayaknya tadi saya mau nyambung deh untuk Pak Taufik tadi tentang relawan. Oh ya, Ini silakan, Pak. saya mau nyambung juga sama Pak Taufik tentang relawan ini. Jadi kami dari saya kan di Rumah Sakit Bethesda, kemudian kita juga bersama dengan yayasan yang mengampu kami dengan Yakum, kita bersatu ya, kita juga punya kerinduan untuk apa namanya untuk berkontribusi di penanganan pandemi COVID ini. Ya selain di penanganan yang di rumah sakit, kita juga mau bersedia juga punya kerinduan juga untuk memberikan pelayanan yang ada di masyarakat. Nah, itu kita membentuk namanya BYCC, Bethesda Yakum Care Center. Nah, nanti sama prosedurnya nanti bisa diceritakan capabilities-nya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, kemudian nanti bisa menghubungi nomornya BCC di 0878 5684 7090.
Saya ulangin 0878 5684 7090. Nanti bisa juga selain dari FVRB ya, BICC juga ada. Dan kita nanti tetap kerjasama ya. Tujuan kita sama. Bener Pak Taufik? Tujuan kita sama kan? Betul, Tujuan kita sama betul. toh? Dr. Marcel, Pak Juni, sama Iya, kita. sama Saya tujuan kita. Kita berantas lah ini COVID ini. Perang semesta ini. Iya. tentang relawan, kalau mau nambahi, sebenarnya jadi menghubungi RT setempat, karena setiap RT itu pasti membutuhkan ya sosialisasi, edukasi, entah itu bikin apa, kalau anak muda kan bikin apa, meme, bahkan via TikTok untuk ngajak vaksin, itu penting, banyak sekali. Ataupun sekarang kekurangan ya bagi-bagi masker, terus kemudian donasi oksigen atau makanan logistik untuk isoman. Nah ini penting sekali. Nah itu kalau mau praktek langsung, nah itu bisa kalau tidak DRT ya bisa juga dengan komunitas. Intinya mungkin partisipasi gitu ya Pak Taufik ya, partisipasi masyarakat itu juga terbuka luas, selain yang formal-formal, yang non formal itu juga boleh dimunculkan karena kesadaran dari masyarakat, ya ke tetangga sekitar, ke RT, ke kelurahan, semuanya ini serba kekurangan sepertinya ya, untuk kemudian dibutuhkan orang yang relawan dan isoman, orang yang isonan gitu ya. Mungkin begitu Pak. Oke. Oke, kalau begitu Pak Taufik terima kasih untuk keterangannya, Dokter juga Pak Juni. Kita mau jeda iklan lagi ya. Sekali lagi nanti kita masih ketemu satu sesi dan masih ada kesempatan nih sahabat sonora yang mau bertanya, masih ada satu kesempatan di 0817 548 3200. Sudah aman ini, Mbak Dina. Mbak Lina, kalau abis sudah mulai aman, kabarin kami dong, biar kami gak was-was. Kita nih nanti masih satu sesi ya Pak ya? Masih satu sesi itu masih Ah, pasca iklan ini sesi iya. terakhir atau masih akan Sesi ada terakhir, lagi? sesi Oke. terakhir. Terus ini nanti kan tadi masih ada satu pertanyaan mungkin yang sharing-sharing aja tuh tadi yang nanya tentang apa sudah vaksin nih flu-nya sudah berkurang ya Dokter Marcel ya. Ini siapa tahu juga bisa memicu sahabat sonora yang males vaksin jadi mau vaksin. Wah, padahal penjelasan ilmiahnya nggak gitu. Tapi Tentang sadar nggak sih relawan. mungkin ada sharing dari teman-teman juga. Saya tuh selama awal pandemi sampai sekarang belum pernah loh flu, diare Oh gitu ya? malah belum pernah loh. Malah Oh, saya tuh curiganya gara-gara kita sering pakai masker sama sering cuci tangan loh. Jadi bersih ya Terus dokter ya. karena kita dengan pakai masker dan cuci tangan itu penyakit-penyakit yang dulunya sering nyebar jadi nggak nyebar gitu loh. kalau relawan tadi yang non formal tapi masuk ke nakes kayak ambulan. Nah, itu regulasinya gimana Pak Taufik? Ini kan RT kita bikin ambulan atau malah desa ya. Iya. Sebabnya kan perlu skill tertentu ya untuk apa penanganan kegawat daruratan gitu ya, Pak Dokter Iya. Marco ya. Iya, idealnya iya. Cuma sekarang ini situasinya sudah seperti ini. Yang terjadi di tempat kita itu kayak semacam akhirnya in job training gitu. Jadi awan tadi itu jalan ya sambil kemudian ketemu dengan yang lain yang sudah lebih senior, lebih dulu gabung, kemudian ada getok tular skill dan pengetahuan di situ, Pak. Ini kalau formalnya mulai bulan kemarin itu sebenarnya kita sisir untuk pelatihan semacam ini, Pak. Cuma kan ini lagi-lagi soal momentumnya gitu, sedang peak session loh ini untuk yang khususnya untuk yang ambulan itu saja antrinya itu untuk mereka kemana-mana itu luar biasa. Semalam itu saya dikabari oleh rekan-rekan yang pemulasaran itu ada sekitar 60 paket, Pak, yang istilah mereka itu paket gitu untuk yang dimakamkan dengan prokes itu. Dan dari itu rumah sakit.
dari rumah sakit dan isoman. Yang meninggal isoman kita itu tinggi loh, Pak Juni, Dr. Marcel. Di DIY Ya, ini betul. di pekan terakhir itu dari case harian yang meninggal sekitar 80-90 itu sekitar seperempatnya sendiri atau sekitar ya 20-an itu warga yang meninggal saat isolasi di rumah. Itu saja yang menurut saya itu juga fenomena gunung es itu sesungguhnya. Betul. Setuju. Itu dampak juga ada yang nggak percaya COVID atau malah takut rumah sakit, stigma positif, banyak sekali ya kompleksitasnya di tingkat masyarakat itu. Bahkan stigma positif itu menjadi kayak aib, itu masih ada juga ya. Nah, betul. Atau kalau nanti periksa ke rumah sakit di COVID-kan gitu tuh, Itu masih ada loh itu fenomena seperti itu. Heran, udah 2 tahun jalan masih ada yang seperti itu. Oh ya Pak, ini waktu kita nanti tersisa 7 menit. Jadi nanti Dr. Marcel, Pak Juni, dan Pak Taufik bisa kasih penjelasan sedikit saja, biar waktunya pas. Kesimpulan saja. Iya, kita nurut sama hostnya kok ini. Kita nurut sama hostnya, setuju. 7 menit. Nanti dibagi 3 ya Pak ya. Yang bagi Mbak Lina aja. Kita Ya, nggak akan. oke. Nanti lambaikan tangan kalau waktunya udah hampir habis. Nanti 1 menit lagi. Iya Pak, maaf Pak. Ini kita bagi mie sedap kap ayam jerika nih Pak. Baru mie sedap kap ayam jeruk yang lengkap dengan protein asli. Juara sehatnya, juara alami. Dari Biskur. Kita siap-siap ya Pak ya, kita akan mulai. Kita lanjut sahabat-saudara sesi terakhir ya perbincangan kita di kesempatan kali ini. Dan Dr. Marcel, ini masih ada satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat ya Dr. Marcel ya, karena keterbatasan waktu kita. Di kesempatan kali ini ada Mbak Ana yang nanya nih, dokter, setelah saya vaksin itu kok saya merasa flu saya berkurang. Apakah ini akibat dari vaksin atau karena saya pede banget sudah vaksin gitu dokter? Oke, sebenarnya kalau vaksin ya sama terhadap flu itu kayaknya nggak ngefek sih. Oh gitu. Kayaknya malah nggak ngefek secara langsung gitu loh. Maksudnya kan vaksinnya itu kan menghilangkan perberatan karena COVID, bukan karena flu biasa gitu loh. Cuman gini, mungkin ada penjelasan ilmiah yang lain mungkin ya, yang mungkin saya juga mungkin perlu diteliti juga lebih lanjut ya. Karena dengan adanya pandemi ini, kita itu jadi terbiasa pakai masker kemana-mana. Terbiasa untuk jaga jarak, terbiasa untuk cuci tangan, ya, yang membuat kita itu jadi jauh lebih bersih, jauh lebih terhindar dari penyakit yang menular. Sehingga dengan kita melakukan protokol kesehatan itu nggak cuma COVID aja yang jadi
yang terhambat penyebarannya, tapi penyakit-penyakit menular lainnya tuh sebenarnya juga ikut terhambat juga ya, termasuk salah satunya mungkin influenza itu gitu. Sehingga ya secara tidak langsung dengan protokol kesehatan yang kita lakukan juga berdampak positif terhadap kesehatan kita yang lain-lainnya. Oke. Jadi untuk Sobat Sonora mungkin ini sekarang kan masih banyak ya dokter ya yang masih agak takut untuk vaksin gitu ya dokter ya. Hmm. Kalau ada kesempatan kita harus vaksin ya dokter ya. Oh iya harus. Oke. Harus banget semuanya harus vaksin. Karena udah terbukti semuanya itu yang habis kena vaksin jadi nggak berat. Yang menjadi gejala berat itu sangat sedikit, sangat sedikit. Adanya cuman Oke, Dok. nggak tanpa gejala ya gejala ringan, cuman batuk, pilek, panas. Oke, Dokter Marcel, Gitu. kita bergeser ke Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, ada himbauan apa untuk kesempatan kali ini? Baik Mbak Lina dan sahabat Sonora, kan tema kita sore hari ini tentang inisiatif relawan, jadi saya mengajak sahabat Sonora dimanapun Anda berada, pekerjaan pandemi ini masih sangat besar, sangat membutuhkan keikutsertaan sahabat Sonora semua. Jadi mari dalam lingkungan terdekat, sebagaimana Pak Juni sampaikan tadi, atau kemudian dalam situasi apapun, Anda semua bisa menjadi bagian dari relawan yang turut menangani situasi ini. Dan modalnya satu, mau gitu. Nah, saya yakin sahabat Sonora ini sebagai bagian dari bangsa ini niscaya akan turut serta dalam gerak-gerak kerelawanan untuk penanganan pandemi kita ini. Demikian Mbak Lina. Oke. Bergeser ke Pak Juni. Silakan Pak Juni mau menambahkan? Ya, inisiatif relawan bisa dimulai dari unit yang paling kecil di masyarakat. Kalau yang sering dibahas itu RT RW. Sekarang ini kalau ke RT ke RW kok sepertinya masih terlalu besar. Maka saya mengusulkan untuk dikuatkan lagi di tingkat lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Masing-masing keluarga itu diketatkan, baik itu prokesnya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker ya. Itu tiga awal itu harus kemudian kuat punya di keluarga. Jadi dan keluarga, saya mengulang lagi nih, kuncinya ibunya harus galak lagi, ketat lagi. Bagaimana prokesnya, menjaga imun asupannya. Nah, gitu ya. Nah, dan bapaknya itu mengendalikan dengan kebijaksanaan. Ibunya harus mengatur. Maka itu di keluarga diketatkan, insya Allah itu nanti bisa menjadi ketahanan keluarga, ketahanan terhadap pandemi seperti ini. Terima kasih Mbak Lina dan juga sahabat Sonora. Oke, Dokter Marcel mau menambahkan? Ya, mungkin pesan-pesan buat sahabat Sonora dan masyarakat semuanya ya. Jangan takut sama vaksin ya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, waduh nanti kipi, wah kipi apa, nanti apa. Itu biasanya sih demam, kadang-kadang pilek. Ada kok, ada pertolongannya kalau misalnya ada kipi. Dan kita lihat aja, kita lihat efek positifnya di pasca imunisasinya. Semakin banyak, semakin sering, semakin bisa kita mengajak melawan counter stigma yang ada di masyarakat, apalagi tentang vaksin, tentang COVID ini. Ya, percayalah kalau misalnya semakin cepat kita bisa lepas dari kondisi seperti ini. Baik, sepertinya begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Marcel untuk keterangannya di kesempatan kali ini dari Rumah Sakit Bethesda. Terima kasih juga untuk Pak Taufik di kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Mbak Lina dan Bapak Ibu sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Sampai Iya. jumpa, sehat-sehat selalu. Amin. Sehat juga untuk Pak Taufik ya. Ya, Pak Taufik adalah koordinator FPRBDY dari Bapeda DIY, dan terima kasih juga untuk Pak Juni Utomo, Satgas Ketua RT. Selamat, semangat untuk sehat-sehat dan juga sehat terus ya. Semoga sehat semuanya. Iya, semoga sehat. Dokter Marcel terima kasih ya dokter ya.
Sama-sama, salam sehat buat kita semua. Oke deh, kalau begitu kita sudahi dulu Sabah Sonora obrolan kita di kesempatan kali ini dan terima kasih banget untuk Sabah Sonora yang di kesempatan kali ini sudah bergabung, yang sudah menyimak obrolan kita dengan tema respon COVID, inisiatif relawan dalam penanganan COVID-19 di DIY. Semoga bermanfaat. Dan kita sudahi obrolan kita di hari Jumat ini tanggal 30 Juli 2021. Lina Puspita pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa.